ya. Dalam teori-teori ilmu psikologi itu banyak sekali. Terutama di sana tentu saja menyoroti apa itu jiwa ya. Psikologi kan kaitannya dengan jiwa ya. Nah, di situ manusia itu kalau dalam ilmu psikologi umum itu ya hampir sama dengan makhluk-makhluk lain, artinya hanya ada perbedaan sedikit. Jadi antara manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hayawan atau hewan. Tetapi beda dengan psikologi Islam dan psikologi dakwah. Manusia ditempatkan dalam posisi yang berbeda, ya. Itu. Misalnya di sini ada pendapatnya Aristoteles ya, yang di situ mengajarkan dikotomi ya, dikotomi. Jadi bahwa manusia itu memiliki dua jiwa ya. Terus kemudian ada juga pendapat yang lain dari Plato ya, bahwa manusia itu memiliki 3 jiwa atau trikotomi kan gitu ya. Jiwa apa saja di situ kalau kita sampaikan di sini adalah ada anima vegetatita atau yang disebut dengan fungsi jiwa vegetatif ya. Vegetatif berarti tumbuh-tumbuhan ya. Jadi manusia ya sama dengan tumbuh-tumbuhan, artinya bisa berkembang itu. Kalau tumbuh-tumbuhan kan bisanya berkembang tok ya, tidak bisa berpindah tempat gitu ya. Kemudian trikotomi ini juga mengajarkan bahwa manusia itu memiliki jiwa anima sensitiva, artinya itu sensitif ya. Nah, sensitif ini yang dimaksud adalah indranya, memiliki indra ya. Dalam hal ini indra tersebut untuk melakukan gerakan atau bergerak, atau yang sering kita sebut dengan nafsu ya kalau dalam Islam. Makanya di sini juga manusia memiliki jiwa tersebut. Nah, kalau yang ketiga itu manusia itu memiliki yang dinamakan jiwa anima intelektiva ya. Jadi di samping memiliki nafsu dan juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak ya, memperbanyak keturunan, itu juga memiliki intelektual ya, kemampuan intelek ya atau berpikir itu secara umum. Nah, dan ada beberapa pendapat lain seperti pendapatnya Thomas Aquinas dan sebagainya. Kemudian kalau perbedaan dengan psikologi Islam bagaimana? Nah, psikologi Islam ini sesuai dengan fase-fase perkembangannya ya, sudah saya sampaikan juga. Jadi saya tidak akan menyampaikan dari awal ya, tetapi cukup kita memahami pendapatnya M. Badri. M di sini bukan Muhammad tapi Mubarak ya, yang mengatakan bahwa perkembangan jiwa manusia itu memiliki 3 fase ya. Ini sudah masuk kepada ranah psikologi Islam. Kalau tadi masih psikologi umum ya, psikologi secara umum. M. Badri ini tokoh psikolog Muslim ya. Ini mengatakan ada 3 fase. Fase pertama yang dikatakan fase infantuasi atau fase tergila-gila. Maksudnya gimana itu? Maksudnya ketika umat muslim, terutama adalah pakar-pakar psikologi Islam ya, di situ tahu tentang jiwa ya, tentang ilmu psikologi, langsung merasa sangat semangat gitu ya, sangat ingin tahu begitu, sangat ingin mengembangkan ilmu tersebut, sehingga di sini dikatakan fase tergila-gila. Artinya itu tergila-gila, ingin sekali mempelajari dan mengembangkan ilmu psikologi. Nah, tentu saja yang akan dikaitkan dengan Islam gitu, ajaran Islam. Fase kedua ini masa rekonsiliasi. Kapan itu masa rekonsiliasi? Nah, ini sudah mulai pakar psikologi Muslim itu kemudian berpikir, oh ternyata psikologi secara umum itu berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran. Maka masa ini yang disebut masa rekonsiliasi, dalam arti mencocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya psikologi secara
umum, tapi dicocokkan apakah sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Terus kemudian fase ketiga di sini adalah fase emansipasi. Ya, emansipasi ini kata umum ya, tidak harus yang namanya emansipasi kemudian berkaitan dengan emansipasi perempuan atau terkait dengan persamaan gender dan lain-lain, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah masa kritis. Kritis juga tidak berarti yang dimaksud adalah orang yang mau meninggal dunia atau sakaratul maut, itu tidak. Tapi kritis di sini adalah masa berpikir lebih jeli, lebih teliti, itu ya, kritis dan lebih fokus pada teori-teori Islam. Ini yang dimaksudkan dengan masa kritis. Terus kemudian di sini itu adalah masa atau istilahnya perkembangan psikologi menuju pada psikologi Islam. Nah ini. Kemudian di sini kalau kita lihat bahwa setelah melalui fase psikologi Islam, ilmu psikologi Islam itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kemudian dilanjutkan. Bagaimana kalau diimplementasikan pada kegiatan dakwah? Nah itu, sehingga mengarah kepada psikologi dakwah. Ini. Kalau dalam psikologi dakwah yang awal menjadi awal mula tokohnya, ya, tokoh pertamanya adalah H.M. Arifin ini yang di Indonesia ya. Itu seputar tahun 90-an. Mungkin para mahasiswa belum pada lahir ya, mahasiswa yang sekarang semester 4 tahun 90-an. Itu sudah ada mulai masuk pada teori psikologi dakwah. Nah ini psikologi dakwah itu dikembangkan untuk apa? Untuk membantu dai tentu saja ya, untuk membantu dai dalam memahami latar belakang madhu ya, latar belakang madhu secara psikologi dari berbagai basic ya atau latar belakangnya itu nanti dikaitkan dengan dakwah Islam. Ini H.M. Arifin ini. Terus kemudian di sini kita lihat lagi ya, kalau konsep manusia menurut psikologi misalnya ya, kita lihat di sini ada misalnya aliran kognitif ya. Menurut aliran kognitif ya, manusia itu adalah makhluk yang aktif, mengorganisasikan dan menstimuli yang diterimanya atau yang sering terkenal dengan istilah Homo sapiens ya. Nah ini maksudnya apa? Ya maksudnya bahwa manusia itu makhluk yang aktif menerima stimuli yang diberikan. Contoh dari bayi ya, misalnya bayi itu ketika lahir dia itu sebenarnya hanya bisa menangis ya, lapar menangis, terus kemudian kepengin kencing juga menangis. Kemudian ibunya itu memberikan stimuli ya, atau rangsangan atau pancingan ya. Itu gimana caranya? Ya misalnya kalau mohon maaf, bayi disuruh netek sama ibunya, nah itu distimuli ya, didekatkan gitu kan sama ibunya. Nah nggak usah saya terangkan lebih lanjut, pokoknya paham gitu ya. Oke, itu psikologi kognitif itu misalnya ya. Terus kemudian di sini juga ada aliran psikologi humanistik ya. Kalau menurut psikologi humanistik itu manusia ini memang memiliki strategi transaksional ya dengan lingkungannya ya kan, atau yang disebut kalau bahasa Latinnya itu homo ludens atau pencari makna. Jadi manusia itu bukan makhluk yang diam, stagnan atau apatis, tapi selalu mencari makna ya. Makanya ketika malaikat itu protes sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, padahal manusia itu suka menumpahkan darah, kan gitu ya. Tapi kata Allah,
bahwa Allah lebih tahu. Karena yaitu tadi, seandainya bumi ini diserahkan kepada malaikat untuk menjadi khalifah, ya buminya didiamkan saja ya, karena malaikat tidak punya keinginan untuk tadi transaksional dengan lingkungannya, atau bagaimana lingkungan itu bisa berkembang, kemudian bisa diatasi masalahnya gitu ya. Seperti misalnya yang sekarang terjadi saja, virus corona ya. Coba bayangkan kalau yang menjadi khalifah itu malaikat, ada corona paling cuma lapor sama Allah ya, kira-kira ya Allah ini gimana nih ada corona, kan gitu kira-kira. Tapi karena manusia itu tadi memiliki sifat yang mau transaksional dalam arti luas dengan lingkungannya, maka kemudian diadakan penelitian ya, bagaimana sifat virus itu, kemudian perkembangannya seperti apa, kemudian bagaimana nanti cara menghilangkan atau membunuh atau istilahnya solusi yang untuk mengatasi corona ini, itu misalnya ya. Ini terus kemudian ini menurut psikologi umum ya, yang saya contohkan tadi. Sekarang menurut Al-Quran itu sendiri bagaimana sih? Tadi kan saya sudah bilang ya, bahwa di sini ada tokohnya H.M. Arifin, terus kemudian M. Badri gitu ya, yang sebagai ahli dalam psikologi Islam. Dan bahkan H.M. Arifin ini bukan sekedar psikologi Islam, tetapi psikologi dakwah, sudah lebih spesifik lagi pada kegiatan-kegiatan dakwah, tidak hanya umum Islam secara luas, tidak. Ini di sini ada beberapa ahli ya, atau ada beberapa pendapat ya. Yang pertama itu menurut filsuf ya. Jadi Anda itu jangan itu ya, wah orang Islam bodoh-bodoh gitu ya. Oh Masya Allah, kalau kita tahu ya, kita sudah tahu juga ya, Muslim itu Masya Allah ya. Kalau yang namanya orang Muslim sudah cerdas, itu mungkin di atas rata-rata, karena kecerdasannya tidak hanya kecerdasan di dunia atau hal yang kasat mata, tapi sering juga kepada hal yang gaib gitu ya. Makanya di sana ketika zaman kejayaan Abbasiyah, kemudian zaman Bani Umayyah, kita memiliki pakar-pakar Muslim yang sungguh Masya Allah hebat ya. Saya sampaikan sedikit supaya untuk motivasi mahasiswa ya. Mahasiswa itu Masya Allah aset yang sangat hebat ya, mahasiswa fakultas dakwah dan mahasiswa secara umum di Indonesia dan dunia ini. Bagi Muslim, jangan berleha-leha, tapi terus berinovasi ya, cari hal-hal yang baru, cari hal-hal yang terkait dengan bagaimana menjadi khalifah fil ard itu ya, anfa'unas, bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Terserah menurut bidang Anda di ekonomi ya, fokus di ekonomi nanti untuk kemaslahatan umat ya, kemaslahatan manusia ya, kayaknya di bidang teknologi juga seperti itu dan lain-lain ya itu. Maka di sini ada beberapa pendapat menurut psikolog Muslim. Itu pendapat pertama adalah menurut filsuf tadi ya. Filsuf itu berarti kan ahli filsafat ya, atau kalau dalam bahasa agamanya ahli teologi ya, filsuf yang terkait dengan ketuhanan itu ya. Itu manusia itu dilihat dari segi esensinya ya, atau hakikatnya. Ini di sini pendapat manusia itu seperti apa sih? Nah, itu dikaitkan dengan, karena pakarnya adalah filsuf tentang teologi ya, dikaitkan dengan esensi manusia ya. Manusia itu apa ya, kan gitu, seperti itu ya. Kalau kita kaitkan dengan lebih jauh lagi ya, kalau esensi manusia menurut teologi ya makhluk gitu ya, kemudian hamba gitu ya, hanya sekedar objek atau ciptaan begitu kan misalnya. Terus yang kedua menurut ahli moral ya. Kalau menurut ahli moral itu, ahli moral juga tidak hanya umum, tapi di sini ada ahli moral yang terkait dengan ilmu tasawuf, itu juga ahli moral ya. Kalau Anda tahu sendiri kalau tasawuf itu bukan hanya moral sosial kemasyarakatan,
tapi di situ adalah moral kepada Tuhan, moral kepada alam. Itu ahli tasawuf. Terus kemudian juga ahli moral yang terkait dengan spiritual sosial ya di sini. Ya, jadi ada juga yang terkait dengan ideologi dan spiritualisme ya. Ya, ini ahli moral. Itu juga berbeda lagi. Apa yang dimaksud dengan jiwa itu berbeda. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga, menurut ahli hukum dan sejarah ya. Ahli hukum dan sejarah ini tentu saja penyelidikannya itu dikaitkan dengan lembaga-lembaga terkait ya. Bahkan dikaitkan juga dengan yuridis ya. Dikaitkan juga dengan etika hukum itu ya. Seperti apa manusia gitu kan. Nah, ini misalnya kalau kita lihat dari para pakarnya. Terus kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mari kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran ya. Boleh Anda buka Al-Qurannya. Kalau yang hafid ya, yang hafal Al-Quran malah nanti dicek sendiri. Kita tulis ayat sekian, nanti dicek sendiri. Oh iya gitu ya, yang hafal. Yang pertama konsep tentang ins ya. Atau kalau kita orang nasional, orang Indonesia, orang Jawa bilangnya insan ya, atau uns ya, atau jamaknya itu unas ya. Itu artinya adalah jinak atau tidak liar ya, atau senang hati. Artinya satu kata tapi bisa memiliki makna yang bermacam-macam tergantung penempatannya pada kalimat yang berhubungan dengan ins ini ya. Terus juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang tampak atau yang terlihat. Itu di mana itu? Itu di dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat berapa ini? Ayat 5 ya. Terus Ad-Dariyat ayat 82 ya. Itu coba Anda cek ya. Itu di sana. Itu terkait dengan arti tersebut. Ins ya. Atin, hafal semua ya Atin ya. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wasyaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana. Ya, itu bahwa Allah itu membuat insan di sana, manusia, ya kan? Nah, manusia itu di situ dikaitkan dengan arti ini bahwa makhluk yang tampak, makhluk yang terlihat, ya manusia itu tadi ya. Jadi bukan makhluk halus, bukan semacam jin ya. Makanya kita yo umpetan yang dibaya keton kan gitu ya. Nah, walaupun sekarang sudah ada teknologi ya, dikatanya di Cina itu bisa manusia itu tidak tampak hanya dengan selembar apa ya, kalau bahasa agamanya tuh satir, kalau bahasa itu apa ya, hijab atau apa ya, kayak selimut gitu ya, hanya tipis sekali seperti plastik, tapi ketika selimut itu dipakai tidak bisa dilihat. Itu katanya teknologinya sudah sampai segitu. Untuk perang-perang nanti mereka itu bingung musuhnya di mana, nggak bisa nembak, nggak ada yang lihat padahal di depannya. Itu katanya, saya sih belum pernah lihat ya, katanya sampai sejauh itu ya. Nah, karena apa? Manusia makhluk yang tampak, tetapi ini loh, intelijensi yang membedakan manusia dengan hayawan, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, itu yang membuat selalu berinovasi, selalu melakukan penelitian, percobaan, kemudian akhirnya memiliki penemuan-penemuan yang bisa menjadi anfa'unas, yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, itu kan? Nah, oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua di dalam Al-Qur'an manusia juga jiwa ya, bukan manusia itu yang saya, atau ya manusia lah, manusia dalam dalam pandangan Al-Qur'an ya, seperti apa manusia. Yang kedua basar ya. Basar itu kalau kita lihat itu, kalau dalam bahasa apa namanya, arti bahasanya adalah kulit luar. Jadi manusia itu makhluk yang punya